Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa nyata dalam hidup saudara. Dan pada hari ini saya mengajak saudara belajar dari Matius pasal yang ke-7. Saya membaca beberapa ayat saja, yaitu ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau umpamanya saya datang ke istana presiden dan meminta kepada penjaga gerbangnya membuka pintu, sebab presiden saya kenal namanya Joko Widodo. Apakah menurut saudara pintu gerbang istana akan dibukakan? Jawabnya tidak. Lalu apa yang membuat pintu gerbang istana akan dibukakan? Kalau nama presiden itu tadi menelepon penjaga gerbang dan berkata, bukakan gerbang itu, sebab aku mengenal yang datang itu. Saya kira ilustrasi ini boleh menolong kita bagaimana nanti kita menghadapi hari terakhir. Oleh sebab itu, jangan berhenti hanya sekedar mengenal Yesus, tapi berjuanglah supaya Yesus mengenal kita. Nah, bagaimana caranya Yesus mengenal kita? Yesus mengenal kita lewat apa yang kita kerjakan. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-20, dia berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari apa yang kita hasilkan, dari apa yang kita lakukan dalam hidup ini, itu menunjukkan siapa kita. Dan itu pula menunjukkan apakah kita benar-benar anak-anak Allah. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohon, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu mestinya kita menggambarkan pohonnya. Dan Yesus berkata, akulah pokok anggurnya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali bagi kita. Jangan berhenti hanya sekedar mengenal Yesus, tapi berjuanglah supaya Yesus mengenal saudara. Alkitab mencatat tentang perumpamaan rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir. Itu berbicara tentang fondasi kehidupan yang dibangun atas dasar apa? Yang dibangun di atas dasar pasir adalah orang yang melayani, orang yang ke gereja, orang yang dengar khotbah, tapi tidak menunjukkan implementasi praktek daripada khotbah yang dia dengarkan dalam hidupnya. Sehingga hidupnya sedemikian rapuh dan mudah sekali digoyahkan, mudah sekali diombang-ambingkan oleh tekanan dunia ini. Tapi mereka seperti rumah yang dibangun dari batu adalah mereka yang mendengarkan firman, lalu melakukan firman itu dalam hidupnya, dan dari sanalah keluar sebuah kekuatan yang luar biasa, sehingga berbagai-bagai rupa tantangan kehidupan, dia tetap mampu bertahan, bahkan hidup seturut kehendak Tuhan. Jangan saudara dibingungkan dengan bernubuat demi nama Tuhan, melakukan mukjizat demi nama Tuhan. Kalau sekiranya ada mukjizat Tuhan terjadi untuk orang lain lewat saudara, itu bukan karena kehebatan saudara. Saudara sedang dipakai Tuhan untuk menolong orang itu.
Jadi kemurahan Tuhan itu bukan untuk saudara, tapi untuk orang itu. Mujizat itu terjadi bukan karena saudara hebat. Nubuatan itu terjadi bukan karena saudara luar biasa, tapi karena Tuhan mengasihi orang itu dan dia bisa pakai apa saja, termasuk hidup kita yang penuh dengan cacat noda ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari. Sedemikian sempitnya jalan itu. Tapi kalau saudara dikenal oleh Sang Pemilik surga, dia akan perintahkan semuanya. Sang penjaga pintu surga, bukakan, maka saudara akan mendapatkan akses untuk masuk. Jangan berhenti hanya sekedar mengenal Yesus, tapi berjuang yuk untuk dikenal oleh Tuhan Yesus lewat praktek daripada perkataan-perkataannya, pengajarannya yang kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.